Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita berjudul Isra Mi'raj dan krisis perdamaian Arab Israel. Ini disampaikan atau diuraikan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayatnya 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tiada membuat impian yang kami perlihatkan kepada engkau selain bahwa itu menjadi ujian bagi manusia. Demikian pula pohon yang dilaknati di dalam Al-Quran. Dan kami memperingatkan mereka, tetapi peringatan itu hanya menambah besarnya pendurhakaan mereka. Surat Al-Isra 17 ayatnya 60. Saudara-saudara budiman, saudara-saudara para pemirsa yang budiman, tujuan Isra Mi'raj itu adalah untuk menyaksikan sebagian ayat-ayat atau tanda-tanda dari Allah Ta'ala. Hanya bedanya tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Ta'ala yang dilihat oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Isra berkenaan dengan masalah-masalah duniawi yang secara rinci diterangkan di dalam hadis-hadis sahih. Sedangkan ayat-ayat atau tanda-tanda yang disaksikan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Mi'raj, surat 53 ayat 18, berkenaan dengan masalah-masalah ukrawi berdasarkan ayat suci 17 ayat 60 surat Al-Isra berkenaan dengan masalah-masalah ukrawi. Berdasarkan itu Allah menjadikan dua hal sebagai tujuan bagi manusia, yaitu ru'yah atau kasyaf yang diperlihatkan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Isra Mi'raj, dan pohon yang dilanati di dalam Quran, asy-syajar rotal ma'unata fil Quran, sebagai salah satu ayat yang diperlihatkan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pohon yang dilaknati itu adalah pohon zakum. Hadis riwayat Bukhari 63 ayatnya 42, yang di dalam Al-Quran dinyatakan sebagai makanan orang berdosa. Surat 44, yaitu surat Ad-Dukhan ayat 43 dan ayat 44. Sedangkan Maulana Muhammad Ali menjelaskan bahwa lukisan ini mengandung ramalan atau nubuatan tentang kekalahan musuh-musuh Islam, dengan memberitahukan bahwa makanan yang menyebabkan kematian masih tersedia bagi
mereka. Pemberitahuan inilah yang ditertawakan oleh para musuh, para penentangnya. Oleh karena itu ramalan itu dikatakan sebagai ujian bagi manusia. Bangsa Israel, saudara-saudara, kaum pemirsa, para pemirsa yang budiman, akan tetapi kata sajarah dapat pula berarti bangsa. Yang dilukiskan sebagai pohon yang terkutuk adalah kaum Yahudi dan bangsa Israel. Surat An-Nisa ayat 51 sampai dengan ayat 54. Karena mereka berulang kali di dalam Al-Quran suci dinyatakan sebagai bangsa yang dikutuk oleh Tuhan Yang Maha Esa, yakni di dalam surat Al-Maidah ayat 13, ayat 60, ayat 64 dan ayat 78, karena mereka durhaka dan melebihi batas serta sombong. Kesombongan mereka antara lain tercerminkan di dalam pernyataan para historis. Saya ulangi lagi, pernyataan para historisi Yahudi di Israel kini menolak anggapan orang Barat Kristen bahwa nenek moyang mereka selama berabad-abad tercerai-berai atau diaspora di dunia karena terkena kutuk Tuhan setelah menyalibkan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Menurut mereka diaspora itu sudah dilakukan nenek moyang mereka secara sukarela jauh sebelum pada tahun 70 Masehi. Bait Allah di Yerusalem diruntuhkan oleh Pismanisius, jenderal Romawi. Endal Juweni, sisi lain repatriasi Yahudi Soviet. Kompas tanggal 21 Maret 1991. Baru satu generasi mereka mandiri, eksis sebagai bangsa yang berdaulat sejak David bin Gurion memproklamasikan kemerdekaan negara Zionis Israel pada tanggal 14 Mei 1948 yang lalu, yang segera mendapat pengakuan dari negara-negara barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Akan tetapi negara-negara Arab di sekitarnya sampai sekarang belum mengakui secara de jure seluruhnya, kecuali Mesir, sang penanda tangan perjanjian Camp David 13 tahun yang lalu, yang risikonya Mesir putus hubungan dengan Suriah dan negara-negara Arab lainnya yang tergabung di dalam Liga Arab yang telah berdiri sejak 47 tahun yang lalu, sebab Mesir dibekukan keanggotaannya. Baru menjelang Perang Teluk tahun lalu, Mesir rujuk kembali dengan Suriah dan bergabung dengan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat menggempur Irak.
Sekarang beberapa negara Arab telah mengikuti jejak Mesir, mengakui Israel dan bersedia bertemu dengan Israel yang Zionis di meja perundingan. Misalnya perundingan perdamaian Timur Tengah di Madrid, Spanyol pada tanggal 30 Oktober 1991 yang lalu. Pengakuan negara-negara barat tersebut terhadap Israel dan bantuan mereka yang penuh, terutama dari Amerika Serikat, membuat negara Zionis itu semakin tegak, semakin tegar untuk mempertahankan dirinya dari bahaya yang mengancam, baik dari dalam, yaitu bangsa Palestina yang tetap tinggal di wilayah pendudukan di bawah otoritas Israel yang represif, maupun dari negara luar, yaitu negara-negara Arab yang didukung oleh negara-negara Islam yang kurang, yang sekarang mulai mengendor. Pemerintah Zionis menggunakan berbagai macam cara lewat para politisi dan sejarawannya dipropagandakan bahwa apa yang disebut sebagai diaspora itu hanyalah isapan jempol, omong kosong. Propaganda mereka itu merupakan refleksi watak khas Yahudi yang sombong, durhaka, dan tidak berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Kiranya kita akhirkan sekian dulu uraian ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.